Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Q sekalian? Semoga kita semua selalu tetap diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya, dan selalu dimudahkan segala urusan-urusannya. Tak berlama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada ayah yang sudah mau membagikan kisah hidup saya ini lagi di channelnya. Terima kasih juga kepada Sobat Q yang masih dengan setia mau mendengarkan kisah ini. Semua kisah nyata yang sudah dan akan saya bagikan ini semata-mata hanyalah penggalan cerita seorang anak manusia yang berharap kisah hidupnya dapat memberikan hiburan dan manfaat melalui pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Alasan saya mau membagikan kisah ini melalui Kiwafi adalah figur ayah sebagai teman keseharian dan visi misinya sebagai pengelola channel ini yang memiliki aturan dan ukuran tertentu dalam membuat konten yang dapat bermanfaat untuk orang lain. Ya, ini adalah kalimat pembuka dari Kang Nana sebelum masuk ke inti cerita. Jadi, saya sebagai narator di sini hanya menyampaikan apa yang beliau tulis dan ceritakan. Yuk, kita lanjut ke inti cerita. Jakarta 1987, awal jumpa di dunia nyata. Bermula dari asiknya aku dan kedua temanku bermain di suatu sore, aku melihat sosok sebayaku sedang memperhatikan kami bermain. Oh, ternyata temanku Iwan. Kok baru nongol, Wan? Tanya Andi. Iya nih, kita dah nunggu dari tadi, timpal Salim. Mereka kedua teman yang bersamaku sedari tadi. Iwan hanya mengangguk pelan seraya tersenyum tipis, tak menjawab. Aku pun menimpali tanya kedua temanku. Ayo Wan, kesini, kita mau main apa nih sekarang? Ajakku kepadanya yang masih berdiri tak jauh dari kami. Dia kembali hanya tersenyum lalu berbalik, seraya berjalan meninggalkan kami. Loh, kok malah pergi lagi sih? Ujar Salim dengan nada heran kepadanya. Mungkin dia mau kita mengikutinya, jawabku seakan menunggu persetujuan mereka berdua. Tapi kok nggak ngomong apa-apa? Cuma senyum-senyum, udah gitu doang, ujar Andi yang tampak lebih keheranan dari Salim. Ya udah, kita ikuti dia aja. Mungkin dia mau menunjukkan sesuatu yang gak bisa diomongin, kataku yang lebih penasaran ketimbang keheranan seperti kedua temanku. Mereka pun akhirnya setuju dengan kata-kataku, seraya kami berjalan menuju ke arah Iwan yang sudah berjalan agak jauh meninggalkan kami. Tak berapa lama, sosoknya menghilang di tikungan jalan. Tungguan, ujar kami serempak seakan ada yang memberi komando. Kami pun berlari kecil untuk mengejarnya. Setibanya di tikungan, kami pun terheran-heran. Cepat banget jalannya, kata Salim terlebih dahulu. Ya, karena kami melihat Iwan berjalan membelakangi kami dengan jarak yang lebih jauh dari saat kami mulai berlari mengejar tadi. Udah, ayo kita kejar lagi, ujarku polos dengan rasa penasaran yang semakin membesar. Tanpa dikomando 2 kali, kami pun mulai berlari lebih cepat lagi, sambil melihat ke arah sosok Iwan yang berjalan dan mulai menghilang
ditelan jalan yang berbelok kembali. Lagi kami terheran karena saat kami tiba di tikungan di mana Iwan berbelok dan menghilang tadi, kami masih melihatnya berjalan membelakangi kami, tapi dengan jarak yang semakin jauh. Nah loh, kok bisa kayak gini? Ujar Andi dengan nafas yang tersengal-sengal. Tuh anak, kenapa makin jauh? Sedangkan kita berlari dan dia cuma jalan santai. Timpal Salim terbata-bata karena nafasnya yang juga tersengal. Sedangkan aku hanya bisa terdiam, terengah mengatur nafas sambil melihat sosok Iwan yang mulai samar ditelan kejauhan. Dan yang lebih membuatku keheranan adalah perubahan keadaan yang begitu drastis. Perasaan awal melihat Iwan sampai kita mengejarnya, dan beberapa saat sebelum tiba di tikungan ini, langit masih terang, ujarku pelan sambil melihat ke arah langit yang mulai menggelap seakan mau tiba waktu maghrib. Ucapan yang terdengar oleh kedua temanku itu pun membuat mereka tersentak, seakan mereka baru menyadari perubahan yang terjadi. Lah, kok bisa gini? Seru mereka berdua. Dan aku menatap kembali ke arah Iwan yang tadi masih terlihat samar dari kejauhan, kini sudah tak tampak lagi. Iwan berjalan ke arah mana? Kok udah hilang gitu aja? Ujarku yang pertama kali menyadarinya. Lah, iya. Terus kita harus gimana dong? Tukas Andi dan Salim. Waduh, mana saya nggak kenal daerah ini, imbuh Andi lagi. Ya sama, lagi pula saat tadi kita mulai ngikutin Iwan, perasaan belum jauh dari tempat kita main. Terus yang kita ikutin itu sebenarnya si Iwan atau bukan sih? Sahutku. Iya ya, jangan-jangan. Salim menimpali sambil mengusap bulu kuduknya yang mulai meremang. Aku dan Andi yang mendengar ucapan Salim itu pun mulai merasakan hal yang sama. Masa iya tadi itu penampakan? Kan waktu melihatnya tadi hari masih terang. Tepisku berusaha menjauhkan pikiran buruk dan menenangkan kedua temanku. Emangnya yang kayak gituan gak bisa keluar siang hari? Tanya Andi dengan polosnya. Kalau kata orang-orang sih gitu. Tapi kalau dari cerita abahku sih agak beda, terangku. Beda gimana? Kompak mereka bertanya. Ya beda. Kalau kata abahku, mereka bisa menampakkan diri kapan saja semau mereka, dengan berbagai wujud atau bentuk. Apalagi kalau mereka mempunyai niat tertentu kepada orang yang dikasih lihat. Emang gak semua bangsa mereka bisa melakukannya. Hanya yang sudah memiliki kemampuan dan kekuatan sangat besar saja yang bisa melakukannya. Jelasku lagi. Kok kamu tahu? Tanya Andi. Kan dah aku bilang, kata abahku. Abahku sering menceritakan hal seperti ini kepadaku setelah mengajarkan ngaji atau menjelang aku tidur. Walaupun apa nak? Kompak mereka bertanya dengan nada penasaran. Walaupun terkadang sampai terbawa ke dalam mimpi, tapi abahku selalu mengingatkanku tidak perlu takut. Sebab sehebat-hebatnya bangsa mereka tidak akan semulia derajat manusia.
Mereka mengangguk-angguk seakan mengerti, meskipun aku tahu mereka gak sepenuhnya mengerti, sama sepertiku sendiri. Percakapan itu kami lakukan seraya berjalan tak tentu arah. Dan beberapa saat kemudian terdengar kumandang azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. Setelah sejenak terhenti selama mendengarkan kumandang azan, kami pun melakukan perjalanan kembali. Terus berjalan dengan masih keheranan, karena ada tanda tanya besar yang memenuhi benak dan pikiran kami. Sambil sesekali berbicara tentang apa yang sudah kami alami tadi, dan hari yang telah berganti malam pun mulai menimbulkan rasa takut. Hingga kami tiba di barisan pertokoan, terlihat 1-2 toko yang mulai membenahi dagangannya menjelang tutup. Semakin membesar rasa takut dan khawatir kami. Rasa heran yang memenuhi benak dan pikiran kami karena kejadian sore tadi, kini berganti rasa takut dengan berbagai pertanyaan. Bagaimana kalau kami tidak bisa pulang? Bagaimana respon orang tua kalaupun sampai berhasil pulang? Bagaimana perasaan orang tua kami kalau tahu anaknya hilang? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang menambah rasa takut dan cemas kami. Belum lagi rasa lapar yang perlahan menyerang. Dalam galau itu, akhirnya kami menemukan titik terang. Maulana, sapa seseorang dengan wajah terkejut menatapku dalam-dalam. "Kamu Maulana kan?" imbuhnya. Aku hanya mengangguk pelan sambil berusaha mengingat-ingat siapa orang yang ada di depanku sekarang. "Saya Kak Bisri, teman abahmu. Ingat?" lanjutnya lagi. "Oh, Kak Bisri, alhamdulillah," ingatku seraya tersenyum, mendekat dan mencium tangannya. "Kalian bertiga habis dari mana? Kok mainnya jauh dari rumah? Apalagi sampai malam hari seperti ini?" cecarnya. Akhirnya aku pun menceritakan apa yang kami alami dari awal sampai akhirnya kami bertemu dengannya. "Oh, begitu," jawabnya setelah mendengar penjelasanku. "Ya sudah, sekarang kalian tunggu di sana dulu ya. Kak Bisri mau menyelesaikan pekerjaan dulu. Setelah itu, baru mengantarkan kalian pulang." Tunjuknya ke sebuah warung makan kecil tak jauh dari toko tempatnya bekerja. "Kalian istirahat aja sambil makan dan minum dulu di sini," imbuhnya lagi sambil memanggil pemilik warung dan berbicara kepadanya agar menemani kami dulu. Setelah selesai makan dan minum, tak berapa lama kemudian Kak Bisri pun kembali dan membayarkan makanan dan minuman kami, seraya mengucapkan terima kasih kepada pemilik warung. Kami pun beranjak pulang dan diantar
Kak Bisri dengan Vespa bututnya. Setibanya di rumah, aku pun dicecar berbagai pertanyaan oleh emakku. Sedangkan ayahku hanya diam, tapi menatapku dengan lekat. Sudah lama, lebih baik Nana diajak membersihkan diri. Setelahnya langsung ajak tidur. Besok lagi aja kalau mau menanyakan perihal yang dialaminya, ujar ayah dengan bijak. Ibuku pun akhirnya menuruti perkataan ayah. Esoknya, ku dengar Andi dan Salim sedang terbaring sakit. Aku diajak ibuku untuk menjenguk mereka. Sakit mereka berdua hampir sama. Panas tinggi dan meracau saat mengigau dalam tidurnya. Bahkan di beberapa bagian punggung terdapat lebam berwarna hitam kebiruan. Dan setelah diobati oleh orang pintar yang dipanggil orang tua mereka, orang itu mengatakan bahwa hal ini adalah bentuk akibat dari kejadian yang kami alami kemarin. Dia juga menambahkan bahwa kami dalam beberapa saat telah masuk ke alam yang berbeda. Dan makhluk yang menyerupai Iwan itu sebenarnya hendak berinteraksi dengan salah satu dari kami. Sambil sejenak beliau melihat kepadaku. Tapi karena salah satu dari kami itu ada yang memiliki pelindung yang tidak bisa ditembusnya, maka dia bermaksud membawa kami ke alamnya. Beberapa saat setelah orang itu mengobati kedua temanku, beliau menghampiri ibu dan aku yang berdiri di sampingnya. Beliau meminta izin kepada ibuku untuk berbicara dan sedikit menjauh dariku yang hanya bisa melihat mereka berbincang tanpa terdengar apa yang sedang mereka bicarakan. Beberapa hari kemudian, ada sedikit kejadian yang menurutku lucu. Saat kedua temanku sudah kembali sehat dan Iwan besertaku datang menjenguk mereka, sontak mereka ciut ketakutan sambil mengucapkan permohonan maaf apabila telah mengganggunya. Iwan pun yang tidak tahu apa-apa, hanya keheranan sambil melihatku dengan wajah polosnya, seakan bertanya, "Mereka kenapa sih? Kok sampai takut seperti itu?" Bahkan sampai beberapa harinya setelah sembuh pun mereka berdua enggan bermain dengan Iwan. Bagaimana dengan aku? Alhamdulillah, aku tidak mengalami seperti yang dialami kedua temanku. Aku menjalani hidup seperti biasa. Apakah aku yang dimaksud oleh orang pintar itu? Ataukah karena abahku yang telah memberikan sesuatu sebagai pelindung tanpa aku tahu dan sadari? Entahlah. Tapi satu yang aku tahu pasti saat itu, aku masih dilindungi oleh Yang Maha Besar dan Maha Kuasa atas semua yang ada di alam semesta. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup cerita untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan dan umur panjang agar bisa berjumpa di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan cerita ini. Apresiasi besar bagi narasumber dan yang sudah mendukung channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar, serta tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.